Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadlul Zikri dari Prodi Teknik Informatika Sore, dengan NIM 2355201088. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aldi Al-Badri karena telah memberikan saya dan teman-teman yang kesempatan untuk mendapatkan nilai tambahan. Jadi tugasnya itu adalah untuk menjelaskan proyek yang kami buat dari setiap menunya gitu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari ini saya. Tampilan awal dari project saya itu adalah halaman login. Nah, jika saya akses file saya di sini, nih, jika saya akses file file saya di sini di URL-nya des.php, maka dia akan balik lagi ke halaman login karena data login belum ditemukan. Nah, jadi berikut adalah nama database yang saya gunakan. Saya membuat nama database dengan nama tes dan berisi 7 tabel. Yang masing-masing tabel itu ada yang pertama tabel barang, lalu yang kedua itu ada tabel kategori, lalu yang ketiga itu ada tabel login, dan yang keempat ada tabel penjualan, yang kelima ada tabel penjualan barang, yang keenam ada penjualan barang history, yang ketujuh itu adalah tabel rak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dalam proyek saya. Ini di data loginnya berarti saya akan mengambil data login dari ini, dari tabel login yang ada di database saya. Misalnya saya ingin membuat password yang salah, apa yang akan dimunculkan? Kalau password yang salah akan dimunculkan tulisannya password yang salah. Lalu saya ingin salah satu tidak berisi, misalnya username-nya kosong, maka dia akan muncul username tidak boleh kosong. Begitu juga dengan sebaliknya, password tidak boleh kosong. Nah, untuk username dan passwordnya di sini, itu username dan passwordnya sebenarnya sama. Admin, username admin, passwordnya juga admin. Tapi karena sesuai dengan yang diajarkan dan diarahkan oleh Pak Aldi Al-Badri, maka untuk username-nya itu namanya admin dan passwordnya itu ke hashing ya, atau tersembunyi, tidak bisa dilihat di sini. Passwordnya itu tetap sama, admin. Nih, saya buat admin, maka dia akan muncul. Nah, di sini tampilan awal ya, saya buat tampilan dashboardnya ya hanya sebagai ini saja, pemanis saja gitu. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah menu dashboard, kedua kategori, ketiga rak, keempat barang, kelima transaksi. Di setiap menu-menu ini selain dashboard itu memiliki submenu. Pertama kategori. Di kategori ini itu memiliki dua submenu. Yang pertama buat kategori dan data kategori. Di dalam menu kategori, submenu buat kategorinya, jika kita membuat sebuah kategori, maka dia akan tampil di sini. Nih, misalnya saya ingin membuat salah satu kategori baru, misalnya saya mau buat kategori aksesoris, misalnya aksesoris. Saya klik simpan kategori, misalnya. Nih, maka dia akan otomatis tersimpan gitu. Maka dia akan otomatis kesimpan gitu. Dan jikalau kita sudah buat kategori dan kita klik simpan, maka dia otomatis akan beralih ke submenu data kategori untuk menampilkan isi data kategorinya. Nah, di sini saya ingin menjalankan aksinya. Saya ingin menghapus salah satu kategori. Saya akan hapus salah satu kategori yang snack. Kita klik. Sebelum itu kita cek dulu di database. Ini muncul ya, snack dan aksesoris. Nah, di sini saya mau hapus kategori snacknya. Maka yang harusnya terjadi adalah data kategorinya yang snack itu terhapus gitu. Tuh, terhapus. Nah, misal saya mau edit nih. Saya mau edit dari aksesoris. Saya membuat menjadi
makanan misalnya, saya klik update. Nah, maka yang seharusnya terjadi database-nya adalah dari yang aksesoris berubah menjadi makanan. Kita cek lagi. Nah, begitu. Nah, maka perintah-perintah yang ada di dalam tabel kategori, perintah-perintah yang ada di dalam menu kategori ini sudah berhasil saya jalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu yang selanjutnya ada menu rak. Di dalam menu rak itu ada dua, yakni submenu data rak, submenu buat rak, dan data rak. Di dalam submenu buat rak ini sama halnya dengan si kategori. Yang mana jikalau kita menginputkan data, maka datanya akan masuk ke dalam database, tabel di database test yang bernama tabelnya itu tabel rak. Nih. Misal, saya ingin membuat raknya, nama raknya itu rak handphone. Maka yang akan terjadi adalah rak baru, rak handphone akan masuk ke sini, akan masuk ke dalam tabel rak di database test. Saya klik simpan. Tuh. Sama seperti yang menu kategori, ketika kita sudah menginputkan data, maka dia otomatis akan beralih ke dalam submenu yang kedua, yakni submenu datanya, submenu data rak. Jadi ini tadi kan saya masukkan tuh yang namanya rak handphone. Jadi saya klik, nih muncul dia handphone. Nih saya mau edit yang data handphone tadi. Saya edit data handphone menjadi saya mau edit menjadi misalnya elektronik. Saya update. Maka yang harusnya terjadi adalah di database yang nama si handphone ini tadi akan berubah menjadi elektronik. Kita lihat, tuh akan berubah kan? Nah seperti itulah cara kerja dari aplikasi saya ini. Dan kita mau hapus misalnya, kita mau hapus tabel yang ini, kita hapus si makanan, maka di database-nya si makanan akan hilang. Nah, selanjutnya itu ada di menu barang. Si menu barang itu sama dengan yang kategori dan rak. Bedanya di sini kita untuk yang barang itu kita berhubungan dengan tabel kategori dan tabel rak. Karena di dalam tempat kita membuat barang ini, menginputkan suatu barang, kita di sini memilih masuk ke kategori mana si barang ini, dan masuk ke rak mana si barang yang kita inputkan ini. Misal saya ingin menginputkan sebuah barang namanya HP Vivo misalnya. Saya pilih kategorinya. Sini saya pilih kategorinya misalnya makanan kan, karena itu yang saya buat tadi di dalam database-nya. Nih, dalam database kategori. Nih, tabel kategorinya saya ambil ya kan. Saya buat di sini kan tadi makanan. Jadi di sini makanan yang muncul. Saya buat harganya misalnya. Misalnya saya ingin buat harganya 1 juta. Stoknya saya tambahkan misalnya saya memiliki stok ada 15. Nah, saya pilih nih. Nah, sama dengan halnya kategori, ini terhubung dengan database. Jadi data isi apa yang ada di dalam tabel di database rak-nya tadi, ya kan? Apa yang ada di tabel database rak itu akan muncul di sini. Yang kedua, elektronik dan rak B. Kita samakan apakah sama elektronik dan rak B. Karena dia HP Vivo, kita misalnya mau pilih nih elektronik. Kita tambahkan gambarnya. Saya ingin menambahkan gambarnya itu sembarang aja. Dan saya pilih tanggal hari ini. Saya pilih tanggal hari ini tanggal 25 bulan 7 2025 ya, hari Jumat. Saya klik simpan barang. Maka ketika kita klik simpan barang, dia akan berpindah ke dalam menu data barang, sama kayak yang sebelumnya, sama kayak yang kategori dan rak. Kita coba, maka dia akan langsung otomatis ke data barang. Oke. Dan yang selanjutnya itu ada menu transaksi.
Di menu transaksi ini ada dua. Yang pertama itu penjualan dan yang kedua laporan. Di menu penjualan itu adalah mencatat penjualan-penjualan barang. Misalnya saya menjual barang, ya kan. Misalnya saya ini ada nih HP Vivo. HP Vivo itu ada 15 stok barangnya. Nanti ketika ada yang pembeli itu datang membeli HP Vivo ini tadi, si HP Vivo ini tadi akan otomatis stoknya akan drop. Dia akan terus berkurang sesuai dengan penjualan yang terjadi. Penjualan yang terjadi. Ya. Jadi ini misalnya saya akan menambahkan nih, ada orang mau beli misalnya, beli barang HP Vivo. Nah, nih di form penjualan ini pun di form penjualan ini dia berhubung langsung ke tabel barang yang ada di database yang tadi barusan saya inputkan gitu. Nih, di tabel barang itu ada yang namanya barang HP Vivo. Saya klik HP Vivo. Ada orang mau beli HP Vivo. Dia mau beli misalnya dua. Tuh, maka totalnya di sini ada disebutkan gitu. Jadi misal rupanya dia mau nambah lagi nih. Mau nambah lagi barangnya misalnya. Nah, misalnya dia mau nambah barang lagi. Dia mau nambah HP Vivo lagi nih misalnya. Dia mau nambah HP Vivo lagi. Bisa nggak kira-kira dia menambah HP Vivo tadi? Bisa. Kita tambahkan aja misalnya dia menambah satu. Dia bisa menginput banyak penjualan sekaligus. Nih di sini di aplikasi saya ini bisa menginput banyak penjualan sekaligus di dalam form ini. Itu. Ini misalnya kan, ini 2 ditambah 1, 3. Berarti tadi stok saya 15. Jika stok saya 15 dikurang dengan stok saya 15 dikurang dengan penjualannya ada ini. Penjualannya 2 tambah 1 sama dengan 3. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nih, kita coba kita pilih tanggal penjualan hari ini. Nih, kita klik simpan data di sini. Maka otomatis stok yang tersedia di dalam database tadi itu akan berkurang. Yang dari 15 menjadi 12. Ini kita buktikan langsung. Tuh, ini penjualannya udah berhasil, akan otomatis tampilannya itu dikosongkan karena penjualannya sudah selesai, transaksinya sudah selesai. Sekarang kita buktikan, nih di tabel laporan ini isinya adalah tentang tabel barang. Isinya tentang tabel barang yang mana melaporkan bahwa jumlah barangnya tinggal segini. Jumlah barang ini udah tinggal segini. Jumlah barang ini tinggal segini. Kita lihat di sini. Jumlah barang kita di sini yang awalnya 15 menjadi tinggal sisa 12. Nah, misalnya kalau kita misalnya ada yang membeli nih, kita habiskan stok yang tersisa. Stok yang tersisa adalah 12. Kita klik simpan penjualan. Kita klik simpan penjualan. Kita klik simpan datanya. Maka, kita isi tanggalnya. Maka secara otomatis di laporan ini stoknya sisa 0, habis. Jika stok sisa 0, apakah bisa kita melakukan transaksi? Kita coba sama-sama. Kita buktikan bersama apakah dia bisa. Misal saya ingin menjual satu, maka akan muncul tulisan stok tidak mencukupi atau sisa stoknya sama dengan 0. Begitulah penjelasan tentang project yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aldi Al-Badri yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk menjelaskan proyek saya. Lalu adalah yang selanjutnya adalah di dalam yang selanjutnya adalah menjelaskan. Di akhir video kami menjelaskan tentang secara teknis tentang jenis-jenis variabel PHP,
menjelaskan tentang jenis-jenis variabel PHP, terus menjelaskan tentang $post, $get, request, session, apa itu from, apa itu login, dan apa itu create, read, update, dan delete, atau yang biasa disingkat dengan chroot. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, apa itu variabel? Variabel adalah tempat menyimpan data yang bisa digunakan untuk berulang-ulang. Nah, jenis-jenis variabel itu ada 4. Yang pertama itu adalah variabel biasa, itu untuk menyimpan nilai. Yang kedua itu adalah array. Array itu untuk menyimpan banyak nilai di dalam satu variabel. Lalu yang ketiga itu adalah objek. Objek itu adalah menyimpan instance dari class. Yang keempat itu adalah super global. Itu adalah variabel bawaan PHP yang bisa diakses dari mana saja. Kayak $post, $get, terus $session, terus $request, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah namanya variabel super global yang sudah bawaan dari PHP. Nah, lalu yang kedua adalah penjelasan tentang post, get, request, dan session. $get itu adalah mengambil data dari URL atau from dengan metode get. Nah, kalau $post itu adalah mengambil data dari from dengan menggunakan metode post. Lalu ada $request, gabungan dari get, post, dan cookie. Lalu yang keempat itu adalah session, itu untuk menyimpan data pengguna selama sesi berlangsung. Misalnya sesi itu sudah kita panggil, maka dia masih bisa kita gunakan di halaman lain selama kita menggunakan session start di dalam file itu. Lalu yang selanjutnya adalah penjelasan tentang form. Fungsi form itu sendiri adalah untuk mengisi data dari pengguna ke server. Untuk mengisi data dari pengguna ke server yang nantinya akan digunakan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya kayak yang saya gunakan tadi untuk menginputkan data barang, untuk menginputkan data rak, menginputkan data kategori, begitu. Jadi selanjutnya itu adalah login. Login itu sendiri itu digunakan untuk seseorang yang ingin membuat sebuah aplikasi dengan ketentuan harus login dulu. Login itu adalah sebuah form data user, data pengguna yang digunakan untuk mengakses sebuah aplikasi yang mau dilihatnya gitu. Jadi pengisian form itu tadi, pengisian data login itu tadi menggunakan sebuah form, dan form itu mengirim datanya ke server, dan server mengirim datanya ke form login juga. Jadi dia ada saling keterkaitan. Lalu yang kelima itu adalah perintah chroot atau create, read, update, dan delete. Create itu adalah perintah untuk membuat sebuah inputan baru. Read itu adalah membaca, atau yang lebih tepatnya untuk menampilkan. Lalu yang ketiga ada update. Update itu adalah untuk memperbarui atau untuk mengedit datanya. Dan yang terakhir adalah delete, itu untuk menghapus data yang sudah diinputkan sebelumnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ali Al-Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.